Halo guys, welcome back to my channel. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama aku Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Aku ini adalah seorang personal finance enthusiast yang udah investasi di dunia saham selama 6 tahun. Di video kali ini bukan clickbait. Aku mau ngasih tahu ke kalian other investment options, opsi investasi lain selain saham yang juga aku investasikan cukup besar uangku ke sana dan bisa menghasilkan passive income. Karena saat ini kan teman-teman mungkin pada takut ya sama saham, sama cryptocurrency karena lagi turun. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah khawatir yang berlebihan selama kalian masukinnya tahu gitu, selama kalian be mindful untuk masukin uang itu nggak langsung semuanya gitu, dikit-dikit gitu kan ya, masih bisa lah pakai uang dingin. Di video cerita investasi bareng Sonia kali ini adalah edisi spesial karena aku akan menceritakan tentang salah satu investasiku yang aku bisa mendapatkan 10 juta dalam 10 bulan. Berarti 1 bulan itu kira-kira di 1 juta. Aku dapat 10 juta itu saat video ini direkam. Jadi ya 1 bulan kurang lebih 1 juta lebih gitu guys. Lumayan kan, kita nggak ngapa-ngapain, cuma investasiin uang kita aja, tapi kita bisa dapat return yang lumayan besar. Dan risikonya menurut aku juga ya nggak terlalu besar sih. Jadi aku mau ceritain, judul ini itu bukan clickbait, tapi memang seperti ini gitu, emang ini kenyataannya. Aku dapat hasil investasi segini, passive income selama 10 bulan. Dan aku tuh investasi namanya P2P. P2P itu adalah peer-to-peer lending, dimana kalian itu meminjamkan uang kalian ke orang atau perusahaan-perusahaan kecil gitu yang membutuhkan uang kalian. Nah, media yang aku pakai itu adalah Investree. Kenapa aku pilih Investree? Ya sebenarnya itu preferensi masing-masing sih. Kalian masih bisa cari other P2P platforms juga, misalnya kayak Asetku, Acceleran, terus masih banyak lagi gitu, Amarta. Tapi itu preferensi masing-masing, kalian cari aja plus minusnya masing-masing platform. Cuma kalau aku udah nyaman dengan Investree, kayak gitu. Untuk returnnya sendiri itu variatif, bisa dari 10-20%. Tapi kalau aku, itu on average aku ambil sekitar 14 atau 16%. Aku ambil return segini karena aku itu tipikal orang yang suka untuk mitigate risiko. Jadi daripada aku ngambil yang returnnya besar, tapi risikonya besar, credit scoringnya jelek gitu. Jadi kalau misalnya kita minjemin uang, itu di sana ada tulisannya credit ratingnya A, B, atau C. Nah, aku tuh biasanya maunya kalau nggak A, B. Aku nggak mau yang C. Kenapa? Karena C itu potensi gagal bayarnya lebih besar. Oh iya, aku harus cerita juga kalau untuk peer-to-peer lending ini, walaupun dia returnnya juga lumayan besar, jauh di atas deposito, di atas reksadana pasar uang, di atas yang lain gitu. Tapi dia juga punya risiko. Risiko yang ada di peer-to-peer lending itu adalah risiko gagal bayar. Ketika misalnya klien kamu ini, usaha kecil ini bangkrut gitu karena payernya gagal bayar atau karena dia cash flow-nya bermasalah, uang kamu bisa nggak terbayarkan. Tapi kalau di Investree itu ada yang namanya asuransi. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu payernya itu gagal bayar ke peminjam kamu itu, nanti uang kamu akan ditanggung oleh asuransi. Jadi bisa 70%, bisa 90% gitu. Selama ini aku belum pernah ngalamin yang namanya gagal bayar. Aku udah pakai kan kayak udah hampir 1 tahun gitu, udah 11 bulan. Belum pernah gagal bayar. Total pinjaman yang aku danain itu adalah 100-an pinjaman, tapi kecil-kecil gitu guys nominalnya, karena aku tetap pakai prinsip-prinsip yang aku gunakan di investasi saham untuk don't put your egg on the same basket gitu. Jadi kayak risiko itu harus didiversifikasi gitu. Nah, akhirnya dari sekian ratusan pinjaman gitu, itu kan udah pada kembali semua tuh. Ngalamin gagal bayar belum pernah, tapi kalau untuk ngalamin telat bayar itu lumayan sering. Jadi aku udah pernah kayak mungkin 8 kali ngalamin telat bayar, tapi yang 5 ini udah terbayar semua. Saat ini masih ada telat bayar itu 3. Kayaknya yang satu akan gagal bayar, potensi gagal bayar karena payernya dinyatakan paylit gitu. Mungkin sekian cerita tentang investasi aku di peer-to-peer lending dan gimana caranya aku bisa dapat passive income ya 1 jutaan per bulan di umurku yang 24 tahun ini. Belum besar sih, tapi menurut aku itu adalah hal yang lumayan juga di dunia investasi karena investasinya konsisten returnnya. Kalau misalnya teman-teman ada ide tentang investasi apa yang lebih baik lagi, atau kalian mau sharing tentang investasi kalian juga boleh sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa berguna untuk aku ataupun untuk pembaca-pembaca yang lainnya.
Sekian sharing aku pada hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you and see you di cerita saham bareng Sonia part-part berikutnya, karena masih akan ada cerita saham bareng Sonia di part-part selanjutnya guys. Aku masih mau ngelanjutin channel ini karena masih ada demand-nya. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe, biar kalau aku upload video baru teman-teman bisa dapat infonya. Like kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, dan share ke teman-teman ataupun keluarga terdekat kalian yang juga mau belajar investasi ya, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Thank you and see you.